Halo, perkenalkan nama saya Aurel Panehan, 20360011. Pada hari ini saya ingin mengerjakan tugas UTS, yaitu menjelaskan dan menjalankan fungsi CLI Windows. Yang pertama, ada netstat. Netstat adalah command line tool yang dapat kita gunakan di command prompt untuk menampilkan statistik untuk semua koneksi jaringan atau perintah untuk menampilkan connection stats atau status koneksi. Ini memungkinkan kita untuk memahami port yang terbuka dan terhubung untuk monitor dan troubleshoot masalah jaringan untuk sistem atau aplikasi. Saat menggunakan alat ini, kita dapat membuat daftar koneksi jaringan masuk dan keluar yang aktif, dan port mendengarkan. Kita dapat melihat statistik adaptor jaringan serta statistik untuk protokol seperti IP versi 4 dan IP versi 6. Kita bahkan dapat menampilkan routing table. Langsung saja kita mencobanya di CMD, yaitu dengan mengetikkan netstat. Oke, kira-kira ini hasil dari netstat. Oke, selesai. Beginilah informasi yang diberikan dari netstat kalau kita jalankan di CMD. Oke. Lalu yang kedua ada NBTstat. NBTstat adalah utilitas yang menampilkan statistik protokol dan koneksi TCP atau IP dengan menggunakan NBT, NetBIOS over TCP atau IP, NetBIOS name. Hal ini dilakukan melalui pencarian CC lokal, WINS atau permintaan server DNS, atau melalui LM host atau pencarian file host. Jadi kita coba di command prompt dengan mengetikkan NBTstat garis miring N. Nah, kira-kira begini informasi yang diberikan oleh NBTstat jika kita jalankan pada command prompt. IP address, oke. Lalu ada ipconfig. ipconfig menampilkan semua nilai konfigurasi jaringan TCP atau IP saat ini, dan refresh dynamic host configuration protocol atau bisa disebut DHCP, dan domain name system atau bisa disebut DNS setting. Digunakan tanpa parameter. ipconfig menampilkan internet protokol versi 4 atau IP versi 4 dan alamat IP versi 6, subnet mask, dan gateway default untuk semua adapter. Kita bisa mencobanya pada command prompt. Kita sebut saja ipconfig. Ya, kira-kira beginilah informasi yang diberikan. Lalu jika ingin lengkapnya, kita ketikkan ipconfig garis miring alt. Inilah konfigurasi koneksi yang terhubung. Lalu ada NSLOOKUP. NSLOOKUP, kependekan dari name server lookup, adalah tool yang berupa baris perintah command line sederhana untuk melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya maupun data DNS lainnya. NSLOOKUP biasanya digunakan untuk troubleshoot oleh administrator jaringan. NSLOOKUP tersedia di berbagai macam sistem operasi Windows seperti Windows, Mac, atau Linux. Ini bisa saya kasih contohnya. Saya mengambil contohnya dari hostname yaitu coinmarketcap.com. Oke, langsung saja NSLOOKUP market.
coinmarketcap.com. Inilah IP address yang ditampilkan dari nama server, yaitu coinmarketcap.com. Lanjut, ada ARP. ARP menampilkan dan memodifikasi entries dalam Address Resolution Protocol (CC). CC ARP berisi satu atau lebih tabel yang digunakan untuk menyimpan alamat IP dan alamat fisik Ethernet atau token ring yang telah diselesaikan. Ada tabel terpisah untuk setiap adaptor jaringan Ethernet atau token ring yang terpasang di komputer kita. Ini bisa kita jalankan juga di ARP di command prompt. Misalnya kita ketik ARP. Oke, ARP coinmarketcap.com. Oke, ARP ARP strip A. Oke. Nah, beginilah hasil dari ARP, yaitu penampilan perangkat terhubung ke WiFi dengan alamat IP, MAC, dan juga tipe dinamis lainnya. Oke. Ini contoh ARP. Lalu di sini ada pathing. Pathing memberikan informasi tentang network latency dan network loss pada intermediate hops antara sumber dan tujuan. Perintah ini mengirimkan beberapa pesan echo request ke setiap router antara sumber dan tujuan selama periode waktu tertentu, dan kemudian menghitung hasil berdasarkan paket yang dikembalikan dari setiap router. Karena perintah ini menampilkan tingkat kehilangan paket pada router atau tautan nama manapun, kita dapat menentukan router atau subnet mana yang mungkin mengalami masalah jaringan. Nah, soalnya bisa kita coba. Mungkin kita bersihkan dulu. Terus saja pathing, nama servernya masih sama, coinmarketcap.com. Oke. Di sini masih nunggu ya. Oke. Sambil menunggu, kita menjelaskan lanjut lagi. Ada sistem info. Sistem info menampilkan informasi konfigurasi terperinci ke komputer dan sistem operasinya, termasuk konfigurasi sistem operasi, informasi keamanan, ID produk, dan properti perangkat keras seperti RAM, ruang disk, dan kartu jaringan. Selesai. Beginilah hasil informasi yang diberikan oleh pathing dari coinmarketcap.com. Lalu ini bisa kita next, yaitu sistem info. Cara mengeceknya langsung saja kita ketikkan sistem info. Nah, ini dia sistem info. Sistem info ini menampilkan detail informasi konfigurasi tentang perangkat komputer yang sedang kita pakai. Ya, kira-kira ini perangkat yang sedang saya pakai untuk menjelaskan materi yang saya sampaikan. Oke. Lalu ada tracer. Tracer adalah perintah yang digunakan untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai server tujuan. Pada kendala akses website, tracer dapat digunakan untuk menganalisa kemungkinan penyebab gagal akses dari koneksi yang digunakan dengan melihat rute dari koneksi Anda ke server tujuan. Ini bisa kita coba juga dengan name server yang sama, coinmarketcap.com.
Ya, di sini mungkin agak lama ya untuk menghasilkan tracer yang sukses. Jadi kita lanjut dulu pembahasannya. Ada ping. Ping memverifikasi konektivitas IP level komputer TCP atau IP lain dengan mengirimkan echo request message Internet Control Message Protocol atau biasa disingkat ICMP. Tanda terima echo reply message yang sesuai ditampilkan bersama dengan waktu pulang pergi. Ping adalah perintah TCP atau IP utama yang digunakan untuk memecahkan masalah konektivitas, keterjangkauan, dan resolusi nama. Kita juga dapat menggunakan perintah ini untuk menguji nama komputer dan alamat IP komputer. Jika ping alamat IP berhasil, tetapi ring nama komputer tidak, kita mungkin memiliki masalah resolusi nama. Dalam kasus ini, pastikan nama komputer yang kita tentukan dapat diselesaikan melalui file host lokal dengan menggunakan query domain name system atau yang disebut DNS atau melalui teknik resolusi name net BIOS. Ya, ini kita masih menunggu. Bentar ya. Oke, trace complete. Ini yang berarti trace route ke sebuah remote host ini berhasil. Beginilah informasi yang diberikan dari command prompt untuk tracing route to coinmarketcap.com. Ini lalu kita bisa mencoba ping coinmarketcap.com. Beginilah hasilnya atau informasi yang diberikan dari ping coinmarketcap.com, yaitu mengecek koneksi jaringan. Oke, lalu selanjutnya ada Who Am I? Who Am I menampilkan informasi pengguna, grup, dan hak istimewa untuk pengguna yang saat ini masuk ke sistem lokal jika digunakan tanpa parameter. WMA menampilkan domain dan nama pengguna saat ini. Kita langsung bisa cek aja di sini, ketik WMI. Nah, WMI, inilah WMI dari perangkat saya, yaitu menampilkan informasi tentang perangkat yang kita gunakan. Lalu lanjut, yang terakhir ada GetMac. GetMac membaca data media access control atau yang disebut MIC dan daftar protokol jaringan yang terkait dengan setiap alamat untuk semua kartu jaringan di setiap komputer, baik secara lokal maupun di seluruh jaringan. Perintah ini sangat berguna ketika kita ingin memasukkan alamat MIC ke dalam penganalisa jaringan atau ketika kita perlu mengetahui protokol apa yang sedang digunakan pada setiap adaptor jaringan di komputer. Cara menggunakannya tinggal kita klik aja juga di sini GetMac. Oke, inilah informasi yang diberikan dari GetMac, yaitu menampilkan alamat MIC dari adaptor jaringan perangkat yang kita gunakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih.